senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya dan inayahnya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada para tabi'in dan juga kepada kita semua yang menjadi umatnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pagi ini saya ingin menjelaskan ayat Al-Quran. Ya, ini pernah disampaikan di pengajian ibu-ibu, ya, tapi saya ingin juga disampaikan kepada bapak-bapak, ya, tentang 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ya, dari mulai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Inilah 3 ayat yang bapak-bapak, ibu-ibu juga sudah menghafalnya. Dan inilah 3 ayat yang sering sekali dibaca oleh Rasulullah SAW sebagai zikir kesehariannya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan 3 ayat ini. Inilah 3 ayat dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu sendiri juga memiliki keistimewaan, ya, salah satunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kamu jadikan rumah itu seperti kuburan, ya. Rumah yang sepi, hening, ya. Rumah yang hanya digunakan untuk tempat istirahat, rumah yang hanya digunakan untuk tidur, gitu. Nah, maka i'tamiru buyutakum biqiraatil Qur'an. Makmurkan rumah itu dengan bacaan Al-Qur'an, ya. Makmurkan rumah itu dengan sholat, ya. Makmurkan dengan silaturahmi. Ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, fa innal baita alladzi taqra'u fihi suratal Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Ya, karena sesungguhnya rumah yang di dalamnya sering dibacakan surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan memasukinya, ya. Jadi Bapak Ibu, jika kita ingin supaya rumah kita bebas dari syaitan, maka sering-seringlah di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, bukan hanya surah Al-Baqarah, pada dasarnya ya semua ayat Al-Quran juga itu bisa menjadi pengusir syaitan, ya. Makanya tadi itamiru biqiraatil Quran, makmurkan rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ini diantaranya. Kemudian ada hadis lain Bapak Ibu, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a asyra ayatin min suratil Baqarah, ya, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, ya, kalau tadi surah Al-Baqarahnya, ya. Nah, sekarang barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan memasuki rumahnya.
Dan Allah akan menjaga dia, ya. Allah akan menjaga dia dari segala yang ditakutinya, Pak. Ya. Dan jika 10 ayat itu dibacakan kepada orang gila, ini hadis ya, maka atas izin Allah dia akan sembuh. Begitu hadisnya. 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Nah, yang mana saja nih 10 ayat ini? Yaitu 4 ayat pertama ya, dari Alif Lam Mim. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum. Nah, sampai situ. Jadi 4 ayat pertama ditambah dengan 1 ayat kursi ya, ditambah dengan 2 ayat setelah ayat kursi, la ikraha fiddin, itu ya, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kemudian Allahu waliyul ladzina amanu, itu ayat kursi itu 255, 256, 257 ya. Jadi ayat kursinya 255 ditambah 256, 257. Berarti berapa jumlahnya? 7. Ditambah dengan 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah tadi. Lillahi. Nah, inilah 10 ayat yang jika dibacakan ya, maka Allah akan menjaganya dari kedatangan syaitan. Allah juga akan menjauhkannya dari segala yang ditakutinya ya. Dan jika 10 ayat itu dibacakan kepada orang gila ya, atas izin Allah dia akan sembuh, atas izin Allah, Pak ya. Ini diantara keutamaan surah Al-Baqarah ya. Kemudian ada lagi satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayataini akhirataini ya, man qara'a ayatainil akhirataini min suratil Baqarah kafatah gitu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir. Nah, kalau ini 2 ayat berarti dari amanah Rasul. Nah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kafatah. Apa kafatah itu? Maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya ya. Dan dalam hadis lain, jika 2 ayat ini dibacakan di waktu pagi, Allah akan memberi kecukupan kepadanya sepanjang siang. Dan jika dibacakan di waktu sore, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya sepanjang malam. Dan jika 2 ayat ini dibaca sebelum tidur, banyak ini hadisnya, maka Allah akan menjaganya sepanjang tidurnya. Ini Bapak diantara keutamaan ya. Jadi berarti sunnah dibaca di waktu pagi ya. Makanya ini masuk dalam zikir al-mathurat ya, masuk dalam zikir pagi sore ya, dibaca di waktu sore, juga dibaca sebelum tidur ya. Ini diantara keutamaan surah Al-Baqarah di 3 ayat terakhir. Kita lihat ayatnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi, kepunyaan Allah, ma fis samawati, apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi ya. Jadi kepunyaan Allah, Pak. Surah Al-Baqarah ayat 284, kepunyaan Allah, milik Allah, semua yang di langit dan di bumi. Ini banyak ayat yang bunyinya seperti ini ya di dalam Al-Quran ya. Allahu lahu mulkus samawati wal ard. Allah miliknya semua yang di langit dan di bumi. Banyak ayat yang bunyi seperti ini ya. Kenapa semua yang di langit dan di bumi ini milik Allah? Karena semuanya diciptakan oleh Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah, semuanya diatur ya, semuanya dikelola ya. Allah bukan hanya menciptakannya, tapi juga Allah mengatur dan mengelola seluruh makhluk ciptaannya. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kenapa Allah ikut campur di dalam urusan manusia, Pak ya? Ini kalau ada pertanyaan, kenapa Allah ikut campur di dalam urusan manusia? Kenapa Allah ikut campur di dalam urusan harta kita? Ya. Nah, yang mencari harta kita, yang bekerja berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kekayaan kita,
betul kan Pak ya? Ya. Yang banting tulang sehingga kita berhasil memiliki semuanya ya kita. Ya. Kenapa Allah ikut campur di dalam urusan harta kita? Allah mengatur kalau harta itu berlebih harus dikeluarkan zakatnya. Allah mengatur supaya harta itu tidak dibelanjakan pada jalan yang salah. Ya. Allah juga mengatur supaya harta itu didapat dengan cara yang halal dan juga dikeluarkan dengan cara yang halal. Kenapa Allah mengatur? Sampai-sampai kaumnya Nabi Syuaib itu bertanya kepada Nabi Syuaib, "Ya Syuaib, wahai Syuaib, apakah agamamu ikut mengatur urusan harta kami?" Begitu Pak. Ya, di surah Hud itu ayat yang ke berapa, 59 kalau nggak salah. Kenapa agamamu ikut mengatur urusan harta kami? Kenapa agamamu melarang kami menggunakan harta kami menurut keinginan kami? Begitu kata mereka. Ya. Kenapa Pak? Allah ikut campur mengatur urusan kita. Ini jawabannya di ayat 284 surah Al-Baqarah tadi. Lillahi mulkus samawati wal ardh, karena kepunyaan Allah Pak semua yang di langit dan di bumi. Ya, milik Allah semuanya. Betul harta itu ada pada kita. Betul kita yang bekerja berusaha untuk mendapatkannya, tapi itu bukan milik kita. Benar Bapak Ibu? Harta yang ada pada kita itu milik kita atau bukan? Pak Jenal, itu punya kita atau bukan Pak? Ya. Nah itu. Jadi ini harta yang diamanahkan kepada kita, bukan punya kita Pak. Ya. Imam Syafi'i mengatakan kalau betul harta itu punya kita, maka kita punya kuasa Pak untuk menjaga supaya harta itu tidak hilang. Ya. Kalau betul itu milik kita, maka tentu kita punya kuasa supaya harta itu tidak pergi meninggalkan kita. Ayo, apa yang terjadi ketika Allah berkehendak untuk mengambil semua yang ada pada kita? Nah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Karena semuanya adalah titipan. Makanya kenapa Allah ikut campur di dalam urusan harta kita itu? Ya, karena Allah punya hak sebagai pemiliknya. Ya, sampai mengatur ya, mengatur di dalam semua kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita perhatikan surah Al-Baqarah ini banyak isinya tentang aturan dan undang-undang agama, Pak. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ini juga disebutkan tentang hukum jihad, hukum kisos, begitu kan Pak ya? Di surah Al-Baqarah ini juga dijelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, ya, kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya. Di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan mengenai hukum utang piutang, dan yang terakhir dijelaskan di surah Al-Baqarah adalah tentang hukum riba, Pak. Kenapa Allah ikut campur? Ya, di situ ada kita dilarangnya untuk memakan daging babi, ya, ada makanan-makanan yang tidak boleh dimakan, ada minuman-minuman yang tidak boleh diminum, itu kan di surah Al-Baqarah. Kenapa Allah ikut campur urusan manusia? Nah itu makanya jawabannya itu di surah Al-Baqarah ayat 284 ya. Lillahi mulkus, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Wa in tubdu, jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu, ya, au tukhfuhu, atau kamu menyembunyikannya. Jadi menyatakan, mengungkapkan isi hati, Pak. Apa maksudnya menyatakan apa yang isi hati? Menyatakan ini isi hati, menyatakan apa yang ada di dalam hati dalam ucapan atau perbuatan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jika seseorang punya keinginan, maka yang pertama kali bicara itu hatinya, Pak. Betul, Pak? Ya,
Kalau seseorang punya keinginan, maka yang pertama kali bicara itu hatinya. Saya mau pergi ke Jakarta. Mana dulu Pak yang pertama kali bicara? Hatinya. Ya. Nah, jika keinginan yang ada di dalam hati itu diungkapkan di dalam ucapan atau perbuatan, gitu ya. Au tukhfuhu, atau kamu menyembunyikannya. Ya. Jadi keinginan hati tidak diungkapkan dalam ucapan atau perbuatan, tetap disimpan di dalam hati. Yuhasibkum bihillah, maka Allah akan memperhitungkannya untukmu. Apa maksudnya? Bapak-bapak, ibu-ibu, semua ucapan, semua perbuatan, termasuk isi hati, semua akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Ya. Di surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu apakah ini benar atau salah. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan isi hati, Pak, hati nurani itu akan mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Bapak Ibu, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita lihat, termasuk apa yang kita bisikkan di dalam hati, maka semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu maksud ayat. Ya. Tapi ada hadis, Bapak Ibu, ya, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, jika seseorang punya niat buruk di dalam hatinya, ya, maaf, jika seseorang berniat baik di dalam hatinya, maka Allah akan mencatat satu pahala dari niatnya. Gitu kan Pak ya? Dan jika niat baik itu diungkapkan di dalam ucapan atau perbuatan, maka Allah akan memberi balasan berapa Pak? Berapa ibu-ibu? 10. Ya, jadi kalau baru niat saja Allah berikan satu pahala dari niatnya. Tapi kalau isi hati itu diungkapkan, dinyatakan dalam ucapan atau perbuatan, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Subhanallah. Ini luar biasa. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, baginya 10 kali lipat Pak balasan dari kebaikan. Tapi jika seseorang punya niat buruk dalam hatinya, maka Allah tidak akan mencatatnya. Ya, kecuali kalau dia ungkapkan niat buruk itu di dalam ucapan atau perbuatan, baru Allah akan membalasnya. Berapa balasannya Pak? 1 berbanding 1. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, tidak akan dibalas kecuali dengan balasan yang seimbang. Subhanallah. Ini anugerah, ini karunia. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma minal laili. Ya, barang siapa yang pergi tidur lalu dia berniat untuk melakukan sholat malam, faghalabathun naumu, lalu ketiduran, maka baginya apa? 1 pahala dari niatnya. Jadi mau sholat malam baru niat saja sudah dapat 1 pahala. Niatnya terus Pak. Lumayan sudah dapat 1. Nah, kembali ke niat lagi tadi ya. Kalau memang cuma niat, ya itu memang niatnya niat nggak benar berarti. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau hanya niat saja berbuat buruk belum akan dicatat. Makanya di kalimat berikutnya apa? Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Laha ma kasabat, baginya, ya, baginya balasan pahala, ya, dari apa yang diusahakannya, ya. Wa alaiha maktasabat, dan baginya juga dosa dari apa yang diusahakannya. Setiap perbuatan akan dibalas. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan.
Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu 284. 285-nya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanah telah beriman ar-rasulu rasul Nabi Muhammad bima unzila ilaihi dengan apa yang diturunkan kepadanya min rabbihi dari Tuhannya, wal mu'minun begitu pula orang-orang mukmin. Apa maksud ayat ini? Bapak Ibu, ayat ini adalah penegasan Mbak, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa rasul nabi kita Nabi Muhammad itu benar-benar beriman, benar-benar percaya, benar-benar yakin dengan Al-Quran yang diturunkan Allah kepadanya. Ini penegasan bahwa Rasul betul-betul percaya dengan Al-Quran yang diturunkan Allah kepadanya. Pertanyaannya, kenapa Pak Rasul itu begitu yakin dengan Al-Quran? Kenapa Rasul itu begitu benar-benar percaya dengan Al-Quran? Karena memang Quran turun kepadanya, ya. Karena Quran turun kepadanya, beliau sangat yakin dengan Al-Quran karena memang beliau yang menerima Al-Quran. Bahkan beliau sendiri menyaksikan langsung bagaimana turunnya wahyu itu kepadanya, kan begitu Pak? Ya. Beliau merasakan sendiri bagaimana saat turun wahyu itu dirasakan, ada saatnya berat, ada saatnya mudah. Jadi pantas kalau Nabi itu betul-betul yakin dengan Al-Quran. Bahkan beliau sendiri bertemu langsung dengan malaikat yang membawa Al-Quran itu kepadanya. Ya. Jadi ya sangat pantas kalau Nabi itu benar-benar percaya dengan Al-Quran. Nah, sebetulnya bukan ke nabinya. Ada kalimat wal mu'minun. Nah, itu ke situ Pak. Begitu pula orang-orang mukmin. Dia harus percaya, harus yakin, dan harus beriman, benar-benar beriman dengan Al-Quran. Kalau Rasul pantas Pak begitu yakin dengan Al-Quran, lah kita, ya Bapak Ibu, kita melihat turunnya Al-Quran, kita menyaksikan bagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi, kita bertemu dengan malaikat Jibril yang membawa Al-Quran, tidak Pak, ya. Tapi ayat itu menegaskan wal mu'minun, begitu pula orang-orang mukmin harus percaya. Ya, sekalipun dia tidak melihat turunnya Al-Quran, sekalipun dia tidak menyaksikan bagaimana wahyu itu disampaikan malaikat Jibril kepada nabinya, sekalipun kita tidak melihat, tapi selaku orang mukmin dia harus percaya. Kenapa? Orang mukmin harus percaya padahal dia tidak melihatnya. Seorang mukmin adalah seorang yang mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad. Seorang mukmin adalah seorang manusia yang menjadi pengikut setia Rasulullah. Maka sekalipun dia tidak melihat turunnya Al-Quran, dia wajib percaya. Ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seorang mukmin mengaku percaya, maka tidak boleh ada keraguan. Ya. Kalau dia mengaku beriman dengan Al-Quran, maka tidak boleh ragu, Pak. Ya. Jangan misalnya, saya beriman kepada Al-Quran, tapi apa benar Quran ini wahyu Allah atau ditulis oleh Nabi Muhammad? Nah, ada yang mengatakan begitu, Pak? Ada, Pak. Ada. Bahkan dia mengaku sebagai pimpinan pondok pesantren terbesar di Indonesia. Lokasinya itu ada di dekat kampungnya Kang Farhan tuh. Ya. Dia akan ngomong gitu, Pak. Ya, apakah Quran ini betul-betul wahyu Allah katanya, atau ditulis oleh Nabi Muhammad? Ya. Nah, akan kita dengar banyak masalah juga yang lainnya ya. Ya, banyak kontroversi yang lainnya. Jadi kalau seorang mukmin yang mengaku beriman kepada Al-Quran, ya tidak boleh ragu. Makanya di surah Al-Hujurat, ya, surah yang ke-49 ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Itu ayatnya, Pak. Surah 49 ayat 15.
Innamal mu'minun alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya apa? Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian ia tidak ragu. Ya. Jadi kalau beriman ya sudah, jangan ragu. Ketika kita melihat di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak bisa kita fahami, atau ada ayat-ayat yang sulit dimengerti dengan akal kita, jangan itu membuat kita ragu. Ya, Quran menjelaskan bagaimana Allah membangkitkan semua manusia. Tidak usah ragu, Allah punya kuasa untuk membangkitkan. Ketika Rasulullah SAW baru kembali dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau itu kan berangkat di malam hari, Pak. Ya. Ketika itu beliau sedang berada di Masjidil Haram. Ya. Selepas beliau melaksanakan sholat malam-malam, kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu. Allah memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu berapa ribu, 1.500 km itu Pak jarak. Lalu dari Masjidil Aqsa naik ke atas melewati 7 lapis langit sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah berkenan memperlihatkan kepada Nabi surga dan neraka. Kemudian Allah kembalikan Rasulullah ya ke Masjidil Haram, dan dikembalikan pada malam itu juga. Ya, pada malam itu juga dikembalikan. Ya. Beberapa sahabat melihat ketika Rasulullah SAW sedang berada di Masjidil Haram. Ya, dan malam itu juga mereka masih melihat Rasulullah ya ada di Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah cerita kepada semua orang bahwa beliau baru saja diperjalankan Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menempuh jarak 1.500 km, lalu naik ke atas langit melewati 7 lapis langit sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian beliau diperkenankan melihat surga dan neraka. Para sahabat bingung, Pak. Itu bener hentenya. Erek percaya, dah mungkin, kan gitu. Hari terpercaya sieun doraka. Pada bingung sahabat ini. Ini sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal sehat. Orangnya masih di sini, dia cerita. Ya. Nah, di saat orang-orang sedang bingung, jadi maka saat itu terbagi dua kan? Terbagi dua, ada yang percaya, ada yang ragu-ragu. Maka tampillah Abu Bakar ya saat itu, dan ia mengatakan ya, shaddaqtu ala ma yaqul, atau kama qala hadis. Aku membenarkan semua yang dikatakannya. Ya, aku membenarkan, aku percaya semua yang dikatakan orang ini. Kenapa? Karena dia seorang utusan Allah. Nah, sejak saat itulah Abu Bakar mendapatkan julukan apa, Pak? As-Siddiq. Abu Bakar yang siddiq, yang membenarkan. Nah, jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Jadi seorang mukmin yang percaya dengan Al-Qur'an tidak boleh ragu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, gitu ya. Kullun amana billah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Kullun, semuanya. Semua itu siapa, Pak? Semua orang mukmin. Ya. Semua orang mukmin amana billah, dia beriman kepada Allah. Setiap orang yang mengaku mukmin, maka pasti dia orang yang beriman kepada Allah. Bapak Ibu, kita semua mengaku mukmin, Pak. Ya, kita mukmin bukan, Bapak Ibu? Mukminlah kita semua, dan kita beriman kepada Allah. Nah, seorang yang mengaku beriman kepada Allah, nah, maka harus ada buktinya. Keimanan itu kan harus ada buktinya, Pak. Ya. Seseorang yang mengaku beriman kepada Allah, apa buktinya kalau dia beriman kepada Allah?
Bapak Ibu, betul? Ya. Tidak hanya mengatakan saya percaya kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Nah, ini perlu bukti, Pak. Apa bukti seorang yang mengaku beriman kepada Allah? Buktinya adalah menyembahnya. Ya. Bukti dia beriman kepada Allah adalah menyembah Allah. Itulah sebabnya setiap hari kita laksanakan sholat 5 waktu, itu sebagai bukti keimanan kita. Sholat itu kan ritual penyembahan di dalam Islam. Ya. Ini bukti. Makanya kenapa sholat itu menjadi ibadah paling penting di dalam Islam, ya, sehingga tidak ada ibadah lain yang punya kedudukan seperti sholat, Pak. Karena ini menjadi bukti keimanan seorang mukmin kepada Allah Tuhannya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada satu hadis, ini hadis Muslim, Pak. Ya, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan seluruh umat manusia dari kuburnya, dari mulai manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir yang lahir sebelum kiamat. Kemudian seluruh manusia akan berdiri di hadapan Allah. Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau akan kumpulkan semua manusia pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan. Jadi dikumpulkan semua manusia, semua berdiri di hadapan Allah, Bapak Ibu. Kemudian Allah berfirman kepada mereka. Apa firman Allah? Man rabbukum? Siapa Tuhan kalian? Maka semua manusia pada hari itu akan mengatakan Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. Bapak Ibu, semua manusia akan mengatakan seperti itu. Allah adalah Tuhan kami. Orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang yang dahulu tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang dahulu menyembah berhala, orang-orang yang dahulu menuhankan para dewa, para penganut semua agama di luar Islam, maka pada hari itu semua akan mengatakan Allahu Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami. Kenapa, Pak? Kenapa pada hari itu semua manusia mengatakan begitu? Kenapa, Pak? Karena pada hari itu semua manusia akan menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan yang sebenarnya. Semua yang mereka tuhankan selama hidup di dunia selain Allah, maka pada hari itu akan hilang semuanya. Makanya pantas hari itu semua akan mengatakan Allah adalah Tuhan kami, Allahu Rabbuna. Nah, maka di sini Allah akan melihat bukti, Pak. Apa bukti dari ucapan mereka? Kalau mereka mengaku Allah itu sebagai Tuhannya, harus ada bukti. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat untuk memeriksa lutut semua manusia, Pak. Lututnya semua akan diperiksa. Ya. Karena pada hari itu, ini hadis sahih ini, lututnya akan diperiksa. Jika ada orang-orang yang punya lutut, Pak, sehingga kakinya bisa ditekukan, ya, maka berarti itu orang yang benar-benar beriman. Tapi akan ada orang-orang yang pada hari itu tidak punya lutut. Jadi dari pinggang sampai ke telapak kaki itu tulang semua, tidak ada sendinya di lutut. Tulang lurus, Pak, tidak ada sendinya. Maka Allah perintahkan kepada semua manusia untuk sujud kepadanya. Usjudu, sujud kalian. Disitulah akan ada orang-orang yang bisa sujud dan ada orang-orang yang tidak bisa sujud. Orang-orang yang punya lutut, ya, yang kakinya bisa ditekukan, mereka akan sujud semuanya. Tapi ada orang-orang yang ketika diperintah sujud, dia berusaha berkali-kali untuk sujud. Tapi setiap kali mereka mau sujud selalu jatuh telentang, Pak. Kenapa? Karena tidak ada lututnya. Bisa dipahami, Pak? Padahal dahulu orang-orang itu ketika di dunia semuanya juga punya lutut, Pak. Semuanya juga punya sendi, semuanya kakinya bisa ditekukan.
tapi lutut yang Allah berikan kepada mereka tidak mereka gunakan untuk sujud, maka Allah cabut, Allah hilangkan lututnya pada hari itu. Sehingga kita Allah perintahkan sujud, mereka semua tidak sujud. Ya. Ini bukti kalau kita beriman kepada Allah adalah dengan menyembahnya. Ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, nanti kita semua pada waktu dibangkitkan, mudah-mudahan lutut kita masih ada ya. Masih komplit. Sehingga kaki kita bisa ditekukan. Ya. Jadi orang-orang yang ketika hidupnya tidak pernah sholat ya, aduh kasihan mereka. Lempeng Pak, sok cobaan ku pajaina lainnya lempengkeun sujud Pak. Kalau ruku masih bisa ya, kalau ruku masih bisa, makanya Allah perintahkan sujud. Bismillah. Kullun amana billah, semua mukmin itu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan juga kepada malaikatnya. Beriman kepada Allah dengan beriman kepada malaikat itu beda Pak. Kalau beriman kepada Allah kita menyembahnya, tapi beriman kepada malaikat bukan menyembahnya, tapi meyakini ya adanya makhluk-makhluk ciptaan Allah, makhluk-makhluk superior Pak. Malaikat itu kan makhluk superior yang diciptakan Allah yang bernama malaikat. Wa kutubihi, kita juga beriman kepada kitab-kitabnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran ya. Tapi beda beriman kepada Taurat, Zabur, Injil, berbeda dengan beriman kepada Al-Quran. Kalau beriman kepada Al-Quran, maka kita diwajibkan untuk membacanya ya, memahaminya dan mengamalkannya. Tapi beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil itu cukup meyakini keberadaannya, bahwa kitab itu memang pernah ada ya. Kemudian warusulihi, juga kepada rasul-rasulnya. Seorang mukmin wajib percaya, wajib beriman kepada semua rasul Allah ya. Dan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, dan tidak boleh membeda-bedakan satupun di antara Rasul-Rasul Allah. Kita harus percaya kepada semua Rasul, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak boleh dibeda-bedakan. Mereka semua adalah utusan Allah, Rasul Allah. Tidak seperti orang Yahudi Pak. Mereka percaya kepada semua Rasul, tapi ada dua Rasul yang tidak mereka imani. Siapa? Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Atau seperti orang Nasrani Pak ya, mereka juga percaya kepada semua Rasul Allah, tapi ada dua yang tidak mereka imani. Siapa yang tidak, Rasul yang tidak diimani oleh orang-orang Nasrani? Pertama Nabi Muhammad, yang kedua siapa? Nabi Isa. Mereka tidak percaya kalau Nabi Isa itu Rasul ya. Mereka percayanya kalau Nabi Isa itu apa? Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di TV Al Jazeera itu ada dua channel ya, ada channel berbahasa Inggris, ada channel berbahasa Arab. Ini isinya nggak sama Pak ya. Nah, di channel berbahasa Arab itu sering ada siaran tentang Islam, dunia Islam Pak. Nah, dan di TV itu setiap hari selalu ada berita tentang masuk Islamnya orang-orang Eropa dan orang-orang Amerika. Ini di TV Al Jazeera. Nah, ada seorang perempuan Katolik, kemudian ia masuk Islam. Ditanya kenapa, apa yang menyebabkan atau alasan Anda masuk Islam? Dia itu lahir dari keluarga Katolik dan oleh orang tuanya memang disiapkan untuk menjadi pelayan gereja. Ya, dan betul-betul dia menjadi melayani gereja gitu ya. Sampai suatu hari dia bertanya kepada pendetanya, dan ini pertanyaan klasik ya, tentang Trinitas. Trinitas itu kan 3 dalam 1 Pak ya, atau 1 dalam 3. 3 itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah itu sebenarnya Tuhan satu itu.
Jadi ada saatnya Tuhan itu menjadi Bapa, Tuhan Bapa, ada saatnya menjadi Tuhan Anak. Ya, ketika Tuhan menjadi Tuhan Anak, maka dia akan berwujud manusia. Siapa Pak namanya? Yesus itu. Jadi Yesus itu adalah perwujudan Tuhan ketika menjadi manusia. Ada saatnya Tuhan itu berwujud Ruh Kudus, malaikat, ya. Nah, jadi satu sebetulnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan harus berwujud manusia? Itu si perempuan itu yang nanya ke pendetanya. Pendetanya marah. Ya, kamu itu seperti tidak ngerti ya. Kenapa ini masih ditanyakan? Tapi pendetanya menjawab. Kenapa Tuhan berwujud manusia? Karena dia harus memberitahu manusia akan kewajibannya kepada Tuhan. Maka dia harus menyampaikan langsung kepada manusia. Ya, yang akhirnya salah alamat Pak, dibunuh. Iya kan? Mungkin salah tempat, dibunuh akhirnya. Nah, pertanyaan perempuan itu, kenapa Tuhan kok harus terjun sendiri? Ya, harus bertemu langsung dengan manusia untuk menyampaikan kewajibannya. Nah, kemudian ia mencari jawaban, ya, mencari jawaban dan bertemu dengan salah seorang sahabatnya yang Muslim. Lalu dia tanyakan ini. Ya, kemudian Muslim itu menjelaskan Tuhan tidak perlu turun bertemu dengan manusia untuk menyampaikan, untuk memberitahu manusia akan kewajibannya. Tidak perlu Tuhan langsung turun, Pak. Ya, cukup saja Tuhan memilih di antara manusia untuk menjadi utusannya. Ya. Nah, nanti utusan-utusan ini yang akan menyampaikan perintah Tuhan kepada manusia. Tidak harus Tuhan itu turun langsung bertemu dengan manusia. Ya, itu akibatnya tuh kalau Tuhan langsung turun, itu akibatnya dibunuh, itu akibatnya. Ya. Dan kenapa Tuhan sampai dibunuh? Kata pendetanya, memang Tuhan membiarkan dirinya dibunuh. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Ya. Apa begitu, Pak? Tuhan itu kan maha kaya, Pak. Kalau ada orang kaya punya sawah puluhan hektar gitu, Pak, apa dia harus terjun langsung untuk mencangkul sawahnya, Pak? Kan menggarap sawahnya tidak harus, kan? Maka diperintahkan orang-orang untuk menggarap sawahnya, kan begitu, Pak. Ya, akhirnya perempuan ini masuk Islam. Ya. La nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, ini juga menjadi bukti keimanan, Pak. Seorang mukmin apabila datang perintah Allah kepadanya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar. Wa ata'na, dan kami taat untuk menjalankan perintah itu. Di surah 24 ayat 51. Innamal mu'minun idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang-orang mukmin apabila dia diseru untuk menetapkan hukum Allah dan Rasulnya, ayyaqulu, maka hendaklah dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah itu dan kami taat. Ini bukti. Jangan seperti orang Yahudi. Ketika mereka diperintah untuk berpegang teguh dengan Taurat, mereka mengatakan apa, Pak? Sami'na wa asoina. Kami dengar perintah itu, tapi wa asoina, tapi sorry, kami tidak taat dengan perintah. Itu pakai sorry-nya, tapi kami tidak taat. Kami tidak taat dengan perintah itu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudzu ma atainakum biquwwah wa khudzu ma atainakum biquwwah wasma'u qalu sami'na wa asoina. Itu, berpeganglah kepada Taurat ini, ya, dengan kuat. Mereka mengatakan sami'na, kami dengar, tapi wa asoina, tapi kami tidak taat. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ghufranak, ampunilah kami ya Tuhan kami. Ya, ini bahasa ghufranak itu artinya sama dengan
Rabbighfir lana, ya, ghufranak rabbana, ampunilah kami ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, hanya kepadamu tempat kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebani ya seseorang di luar batas kemampuannya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya Allah tidak akan memerintahkan satu kewajiban kepada seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Ya. Ini ayat ini menjelaskan betapa Islam ini sangat mudah, Pak, ya. Betapa Islam ini sangat mudah dan bisa dilakukan oleh semua manusia. Ini ayat ini. Ya, Rasulullah mengatakan, "Inna hadzal din yusrun." Agama ini mudah. Ini ayatnya. Allah tidak akan memberikan kewajiban kepada seorang manusia melainkan menurut kesanggupannya. Ya, Bapak Ibu, ibadah haji wajib? Pak, wajib? Wajib. Tapi bagi yang mampu, orang-orang yang tidak mampu, Allah tidak mewajibkannya. Zakat wajib, Pak? Wajib, tapi bagi yang punya, bagi orang yang tidak punya, Allah tidak mewajibkannya. Ya. Saum wajib? Wajib bagi yang sehat, bagi yang sakit Allah tidak mewajibkannya. Sholat, Pak, wajib dengan berdiri? Wajib sholat itu dilakukan dengan berdiri, tapi bagi yang bisa berdiri, bagi orang-orang yang tidak bisa berdiri, maka Allah tidak mewajibkannya. Boleh dia sholat sambil duduk atau sambil di kursi, ya, boleh. Inilah agama yang mudah. Makanya kata Nabi, tidak ada yang mempersulit agama ini kecuali dia akan sulit sendiri. Ya, dia akan sulit sendiri. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ijab kabul di dalam akad nikah itu wajib dengan ikrar, Pak. Ya. Saudara Otong, saya nikahkan saudara dengan putri kandung saya bernama Siti Markonah, misalnya, dengan mas kawin 2 kg emas dibayar tunai. Saya terima menikah dengan putri Bapak yang bernama Siti Markonah dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, Pak? Ustaz meni apal ini sering menikahkan, Pak. Sering menikahkan. Bagaimana kalau ada orang bisu, Pak? Ya, iya, orang bisu bagaimana? Ya, saya pernah menikahkan orang bisu. Kebetulan istri saya itu guru SLB bagian B, Pak. Jadi SLB itu ada SLBA, B, C, D, E, ya. Kalau SLBA itu tunanetra, SLBB itu tunarungu, tuli bisu. Ya. Nah, kebetulan beliau di situ. Bukan beliau, dia, itu istri saya kan dia. Nah, jadi pakai bahasa isyarat, Pak. Bukan ditulis, Pak. Kalau ditulis kan bukan ikrar. Nah, ikrarnya pakai bahasa isyarat. Tapi harus orang yang mengerti bahasa isyarat. Ya. Dan itu itu bahasa gitu, Pak. Bahasa isyarat gitu. Ya, yang nikahkannya itu orang yang ngerti bahasa. Jadi orang tuanya mewakilkan. sah gitu. Yang bilang saya, yang hadir semua, yang pengantinnya di rumah. Nah, itu jadi Islam ini mudah, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya balasan dari kebaikan yang dilakukannya dan atasnya pula ya dosa dari keburukan yang dilakukannya. Nah, lalu ditutup dengan doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau jika kami salah karena tidak sengaja. Ini doa. Doa siapa ini? Doa orang-orang mukmin.
Nah, Allah kabulkan nggak doa ini, Pak? Kabulkan. Sehingga jika ada seorang mukmin yang melakukan kesalahan karena lupa atau karena tidak sengaja, maka Allah memaafkannya, Pak. Ya. Misalnya di bulan Ramadan lupa, Pak, makan sampai habis 1 piring misalnya, Pak. Ya, lupa kalau itu sedang saum gitu. Maka Allah memaafkannya. Atau jika seseorang meninggalkan sholat karena lupa, ya, atau karena tertidur, maka Allah memaafkannya. Ini jadi kesalahan atau dosa yang terjadi karena lupa atau karena tidak sengaja. Dalam hadis Rasul mengatakan, man nama au nasya min sholatihi fasholli idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa dari sholatnya, nggak masalah. Tapi sholatlah pada saat dia bangun atau saat dia ingat. Jam 11 tidur, bangun-bangun jam 4. Udah habis bagadang, Pak Asep. Itu sholat lohor dah. Maka di saat bangun dia baru sadar, astagfirullah, saya tidak sholat duhur. Maka sholat, sekalipun sudah masuk waktu asar. Setelah itu baru dia sholat asar. Itu. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami beban seperti yang Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Apa maksudnya? Memohon kepada Allah supaya tidak diberi perintah, ya, seperti perintah yang diberikan kepada orang-orang terdahulu. Ini dikabulkan. Jadi memohon supaya tidak diberi perintah yang berat, ya. Salat yang diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad itu awalnya 50 apa? 50 waktu, Pak. Awwalu ma yu'mar bi khamsin tsumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Pertama kali diperintahkan 50 kali. Kalau satu kalinya 4 rakaat berarti berapa rakaat, Pak? 200 rakaat itu. Tapi kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsan, sampai jumlahnya menjadi 5 itu Rasulullah masih minta. Dari 5 masih minta. Sugan we jadi 3 gitu berinya. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya fa innalaka bi khamsin khamsun. Kata Nabi begitu. Wahai Muhammad, sudah, jangan minta dikurangi. Sesungguhnya yang 5 ini, ya, sekalipun jumlahnya menjadi 5, tapi khamsun pahalanya tetap 50. Waduh, ini luar biasa, Pak. Berarti kita melakukan satu sholat itu sama dengan kita melakukan berapa sholat? 10 sholat. Sayang ini kalau ditinggalkan, ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, fa innalaka bi khamsin khamsun, sekalipun jumlahnya untuk menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50. Lebar lamun teu berjamaah, ya. Ya. Nah, itu maksudnya. Wala la tahmil alaina isron kama hamalta. Kenapa? Salat yang diperintahkan kepada umat Nabi Musa itu 40 kali, Pak. 40 waktu. Ya, dalam sehari semalam. Ya, ada syariat. Kalau kain mereka terkena najis, maka cara mensucikannya adalah digunting kainnya, bukan dicuci. Ya. Kalau ada di antara mereka yang berbuat dosa mempersekutukan Allah, Pak, maka tobatnya apa? Tobatnya bunuh diri. Jadi kalau ada orang-orang berbuat syirik, dia disuruh tobat dengan cara bunuh diri. Ya. Itu ada di surah Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-54. Ya. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dzalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, kalian telah mendolimi diri sendiri dengan menyembah patung anak sapi, maka bertobatlah kepada Tuhan kalian. Caranya, faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Makanya mudah ini dalam Islam ini, ya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih.
Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Apa ini maksud ayat ini? Musibah. Ini doa orang-orang mukmin agar tidak diberi musibah, cobaan, ujian yang kami tidak sanggup untuk menghadapinya. Allah kabulkan ini, Pak. Allah kabulkan. Orang-orang mukmin tidak akan diberi satu ujian, satu cobaan atau musibah yang mereka tidak sanggup menghadapinya. Ya, ini janji Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Anta maulana, Engkaulah pelindung kami. Fansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Bapak Ibu, inilah doa yang dibaca oleh para pengikut Erdogan di putaran kedua Pilpres di Turki, Pak. Ini doa ini. Jadi ya ulama-ulama di sana yang setia kepada Presiden Tayyip Erdogan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk membaca doa ini sebajak-bajaknya di putaran kedua. Ya, kan ini hampir-hampir ini, Pak. Suaranya hampir-hampir dengan pesaingnya siapa? Kemal Radogliu apa namanya itu? Ya, seorang tokoh sekuler Turki yang dia bersumpah kalau dia terpilih jadi presiden akan memberlakukan kembali larangan hijab, akan mengganti kembali adzan dengan bahasa Turki, dan akan menutup kembali sekolah-sekolah Islam, ya, dan akan kembali menjadikan Turki negara sekuler. Dia bersumpah akan mengembalikan Hagia Sophia kembali menjadi museum. Itu kan kampanyenya. Ya. Padahal Turki sudah bagus kan di bawah Erdogan. Alhamdulillah, Pak. Menang sekalipun juga bedanya tidak terlalu signifikan. Erdogan dapat 52, sekian, itu dapat 48, sekian. Ya. Mudah-mudahan atau di Pilpres kita juga nanti ya. Ya. Pemimpin yang kita harapkan yang mirip-mirip Erdogan itulah subhannya. Demikian Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan ini mencerahkan kita ya. Ada pertanyaan? Sudah jam 6 lebih kayaknya nih ya. Kita tutup aja. Kenapa? Saya tadi niat nanya. Oh ya. Jadi pengen saya